Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arfedi Fernanda, pada mata kuliah metodologi penelitian. Ya, pada sesi ini kita akan membahas tentang apa sih itu penelitian, ya. Jadi, Oke, dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan referensi berikut seperti thesis project, experimentation in software engineering, project in computing and information system, dan Scientific Writing for Impact Factor Journal. Ini 4 referensi ini kita akan gunakan sebagai acuan utama dalam perkuliahan ini selama 1 semester ke depan ya. Oke, dan untuk itu ada pun beberapa topik yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Yang pertama dari pengantar penelitian. Apa sih itu penelitian? Bagaimana paradigma penelitian yang akan kita bahas di sini. Dan kemudian tahapan penelitian. Jadi, bagaimana sih sebenarnya melakukan, penelitian yang baik itu tahapannya bagaimana? Bagaimana merumuskan tahapan-tahapan penelitian itu? Nanti akan kita bahas juga pada mata kuliah ini. Dan kemudian kita juga membahas tentang masalah penelitian. Nah, jadi dalam masalah penelitian ini tentunya, menjadi sebuah dasar utama dalam melakukan penelitian. Kita tidak mungkin melakukan penelitian tanpa adanya masalah, oke. Dan kemudian setelah masalah, ditentukan, kita rumuskan, kemudian kita lakukan studi literatur. Jadi, studi literatur ini nanti bertujuan untuk melihat state of art dari sebuah penelitian. Sejauh mana sih penelitian yang berjalan pada saat ini? Dan, juga bagaimana sih, orang melakukan penelitian itu ya? Jadi, kita akan melakukan benchmarking di sini, antara penelitian-penelitian orang. Nah, kemudian baru kita rumuskan, kira-kira penelitian kita nanti mau seperti apa? Apakah penelitian itu bisa menyelesaikan masalah yang telah kita rumuskan tadi, gitu. Ya, setelah literatur, itu kita, masuk ke struktur penulisan. Jadi ini untuk penulisan laporan ya, nanti, untuk skripsi, ya, ada struktur, penulisan, nanti kita bahas, kemudian juga kesalahan penulisan, metode eksperimen, kemudian pengujian dan publikasi penelitian. Ini 9 topik ini akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Pertama, kita akan bahas tentang pengantar penelitian. Yang pertama, pengertian atau definisi penelitian. Ya, apa sih itu penelitian? Jika seandainya kita berbicara dengan riset, penelitian, ya itu adalah kita meneliti, berasal dari kata meneliti ya, meneliti. Ya, penelitian itu ya kita harus meneliti di situ, ya, teliti ya. Harus kita di situ mengamati dengan baik sesuatu proses gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian ini kita sering lakukan gitu ya. Penelitian-penelitian sederhana itu sebenarnya kita sering lakukan. Dulu waktu kita SD kita diminta oleh guru kita untuk mengamati toge contohnya gitu ya. Kemudian kita, di, biologi SMP atau SMA kita diminta untuk mengamati struktur bentuk tubuh hewan, struktur daun, itu kan kita mengamati di situ. Sebenarnya secara tidak langsung itu kita sudah melakukan penelitian, ya. Ya, namun penelitiannya mungkin tidak didokumentasikan dengan baik. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu contoh penelitian, kita mengamati itu, gitu. Di mana penelitian ini tentunya juga nanti lakukan atau mendapatkan sebuah solusi, melakukan pengembangan di situ, mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan dari hasil penelitian, itu. Ya, dan contoh lainnya juga, di saat kita memilih, tempat perkuliahan atau kampus dulunya. Mungkin di saat, baru lulus SMA dulu, kemudian, eee, mendaftar perkuliahan, kemudian di-riset dulu, survei dulu, kampus-kampus mana sih yang, sesuai dengan, passion kita atau keinginan kita gitu. Kita kumpulin dulu, kita cari informasi ya mungkin dari agregasinya seperti apa,
dosen-dosennya bagaimana, atau tempatnya itu di mana, lulusannya itu bagaimana, itu kan kita riset dulu, ya. Baru kita tentukan, oh saya mau memilih perguruan tinggi ini. Itu ada satu contoh riset sederhana, gitu. Oke, kemudian kita lihat, apa sih, pengertian riset menurut para ahli, ya. Ya, ada riset itu berasal dari kata research ya, bahasa Inggrisnya dari bahasa research ya, kalau bahasa Perancisnya ya. Jadi, maknanya itu to search, artinya mencari kembali, kembali mencari gitu ya. Jadi kita mencari ulang sesuatu hal yang mungkin kita berasumsi itu ada masalah pada itu gitu. Kita cari kembali solusinya, bagaimana memecahkan masalah tersebut. Itu yang dikatakan riset. Dan kemudian secara definisi itu dikatakan, dia sebuah proses gitu ya, sebuah proses untuk mengeksplor, ya di mana eksplor sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, tentunya. Dan untuk itu kita harus studying dan learning untuk hal-hal yang baru. Jadi kita harus belajar untuk mempelajari sesuatu hal yang baru di saat melakukan riset ini. Dan kemudian kita membangun sebuah pengetahuan di situ. Kita mendapatkan pengetahuan dari hasil penelitian ini, dari hasil, belajar tadi gitu ya. Di mana pengetahuan ini itu adalah pengetahuan yang belum pernah ditemukan atau yang belum dipahami oleh orang lain, ya. Jadi itu yang definisi riset menurut Benson 2008. Ibaratnya kalau kita bahas dengan riset ini, ya itu adalah suatu proses di mana kita mendapatkan pengetahuan di sini. Ada proses belajar dan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, kemudian juga SAP 2002 ya mengatakan ini riset ini atau penelitian itu adalah sebuah eh, apa kita aktivitas mencari gitu ya, aktivitas mencari sesuatu melalui proses metodologikal ya. Tentunya ini proses metodikal untuk menambah pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan, baik itu pengetahuan untuk kita sendiri ataupun pengetahuan untuk orang. Ya, dengan mendapatkan fakta-fakta dan non-trivial facts-nya. Jadi dalam penelitian ini, nah itu definisi dari riset menurut SAP 2002 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada Johnson 2009. Johnson mengatakan riset itu adalah kegiatan yang dipertimbangkan atau yang considered activity. Yang dimana ini adalah bertujuan untuk mendapatkan atau memberikan kontribusi original atau original contribution to knowledge, untuk pengetahuan tentunya. Jadi di saat kita melakukan penelitian, itu kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan sebagai kontribusi dari penelitian kita, gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau dari sini kita bisa, sederhanakan penelitian itu atau kita analogikan, jadi penelitian itu ibaratnya kita masuk ke dalam sebuah terowongan yang sangat gelap gitu ya. Terowongan yang sangat gelap kita nggak tahu bagaimana cara untuk sampai ke ujung terowongan itu. Jadi untuk mencapai ujung terowongan atau kita keluar dari terowongan itu, ya kita harus mengkaji dulu sekeliling kita. Ya bagaimana prosesnya, jalannya untuk capai ke tujuan, untuk menyelesaikan masalah kita untuk keluar dari terowongan tersebut. Dan itu tidak ada cahaya sedikit pun. Yang kemudian kita lakukan studi literatur, kita baca referensi-referensi gitu ya. Kita baca penelitian-penelitian orang sejauh mana gitu ya. Jadi di situ kita dapat titik terang. Oh, ternyata prosesnya orang melakukan seperti ini gitu. Caranya ini seperti ini dan di situ mulai muncul titik-titik terang
ada lampu yang mulai muncul, ibaratnya kayak gitu. Jadi mulai terang sampai kita bisa berjalan dengan lancar untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Masalah untuk sampai ke tujuan, ke ujung dari terowongan gitu ya. Jadi di saat kita melakukan penelitian, jika seandainya, kita mengalami kesulitan, kita nggak tahu ini bagaimana caranya, kita nggak tahu bagaimana, eee, proses melakukannya, apa yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian itu, kita nggak tahu di awal. Itu hal wajar. Di situlah seninya sebuah penelitian untuk mencari sesuatu hal yang baru. Dan kemudian, seorang peneliti harus memiliki karakter tentunya. Ya, karakter di seorang peneliti itu ada peneliti itu boleh salah dan namun ini tidak boleh berbohong. Seorang peneliti dikatakan boleh salah, itu kenapa? Ya di saat seorang peneliti itu salah dalam menganalisis hipotesisnya. Hipotesisnya itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu salah. Ya itu hal wajar, itu diperbolehkan. Atau salah dalam melakukan analisis. Ya dalam analisis data ada keteledoran di situ. Itu sebenarnya masih dibolehkan. Ya, selagi itu tidak terlalu fatal, ya. Jadi, ya contoh dalam sekian banyak teknik-teknik analisis, kemudian kita salah dalam memilih metodenya. Ternyata metode yang kita pilih itu tidak tepat, itu diperbolehkan. Karena kita nggak tahu sebelumnya, apakah data kita cocok dengan metode tersebut ya. Kalau seandainya kita salah menganalisis, salah teknik menganalisisnya, itu hal wajar. Nanti kita bisa ulang lagi gitu, bisa coba lagi. Ya, salah dalam pengujian hipotesis juga sama. Nah, kalau salah, itu hal wajar. Karena memang kita nggak tahu ya sebelumnya gitu. Tapi di saat, kita berbohong, itu yang paling tidak boleh. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu. Kita di sini contohnya mengubah data, mempermainkan data gitu ya, manipulasi data, pengolahan statistik. Ya, mengubah data secara signifikan tentunya itu tidak boleh. Sehingga data yang diubah tentunya hasilnya juga akan berubah nantinya. Itu dilarang, sangat dilarang. Kenapa hal ini terjadi? Itu biasanya gini, di saat kita melakukan penelitian tentang, instansi, kemudian instansi tersebut, me apa, melarang kita atau, ya minta untuk mengubah datanya supaya contohnya kinerjanya gitu ya, dari kinerja instansi. Karena kita mendapatkan data yang buruk untuk kinerjanya atau informasinya itu buruk terkait dengan kinerja instansi tersebut, kemudian instansi menghubungi kita untuk mengubah data kita, supaya hasilnya itu terlihat instansi tersebut itu, bagus kinerjanya. Itu tidak boleh, itu sangat dilarang dalam peneliti. Jadi tidak boleh mengubah data untuk kepentingan, siapa. Jika seandainya contohnya, pihak yang kita teliti itu tidak, terima dengan hasilnya, ya kita bisa tetap berikan data yang asli dengan catatan kita tidak mempublish keluar untuk hasil dari penelitian kita. Ini cukup menjadi rahasia perusahaan atau rahasia dari instansi antara peneliti dan instansi itu. Jadi, tidak perlu, mengubah data, tidak perlu berbohong di sini. Karena karakter seorang peneliti itu tidak boleh berbohong atau menipu, ya. Oke, next kita lanjut pada tujuan dasar dari penelitian. Penelitian tentunya punya tujuan. Setiap aktivitas yang dilakukan pasti ada tujuan. Sama halnya dengan hidup kita punya tujuan untuk hidup. Kita punya tujuan mau kemana kita akan berjalan. Dan di sini tujuan dasar dari penelitian itu adalah pertama adalah memecahkan permasalahan yang dihadapi. Tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang kita teliti. Ya, permasalahan yang kita rumuskan di awal, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Kemudian menguji, mengembangkan, dan menemukan metode atau teori yang kita gunakan. Jadi, untuk level S1 ini sebenarnya cukup pada level menguji.
tidak perlu mengembangkan atau menemukan teori atau metode. Jadi kalau seandainya, dalam penyusunan skripsi, itu cukup sebenarnya cuma sampai batas menguji sebuah teori. Nah, jadi kita buktikan sebuah teori itu sesuai atau tidak dengan apa yang kita hipotesiskan di awal. Dan kemudian, untuk mengembangkan dan menemukan, ini ada levelnya, level magister dan, doktoral. Jadi, kita mengembangkan itu ya contohnya, menambahkan, variabel pada yang metode yang sebelumnya gitu ya, contohnya itu ada salah satu mengembangkan. Kalau menemukan teori baru itu adalah ya pengetahuan baru tentang, ada kontribusi pengetahuan di situ. Tapi levelnya kita fokuskan ini kelas sarjana, level sarjana, ya kita di sini fokus untuk menguji sebuah teori. Oke, next ya. Nah, kita harus ingat dari konsep penelitian, di mana di saat kita sebagai software developer, ya, kita di situ tentunya membangun sebuah aplikasi. Kebanyakan membuat sebuah aplikasi, atau sistem. Namun sistem itu atau software itu bukanlah tujuan utama dari penelitian. Kenapa dikatakan ini bukan tujuan utama dalam penelitian? Karena membangun sebuah software itu adalah, tahapan untuk bagaimana kita bisa membuktikan sebuah teori yang kita gunakan. Contohnya, di saat kita menggunakan algoritma-algoritma tertentu ya. Contohnya kita menggunakan algoritma X untuk mengenali sebuah, citra atau algoritma X untuk mengenali bagaimana pola dari sebuah data. Itu, di saat kita menggunakan algoritma tersebut, itu kita kan cuma hitung secara manual untuk perhitungannya. Itu secara manual ya, dan kemudian kalau seandainya manual, kalau iterasinya sangat panjang, tentunya kita membutuhkan sebuah software, sebuah sistem, dan itu kita butuh bantuan dari software itu. Makanya software ini bukanlah tujuan utama, tapi software ini adalah sebagai alat bantu untuk menguji teori atau untuk membuktikan rumusan masalah yang telah kita, rumuskan di awal. Kemudian, menguji, mengembangkan, dan menemukan teori itu adalah tujuan utama dari penelitian. Jadi tujuannya adalah menguji, mengembangkan, atau menemukan. Menemukan teori. Dan kemudian itu juga, penelitian itu adalah mengembangkan dan menemukan teori, itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Nah, jadi kalau seandainya kita berbicara tentang kontribusi pengetahuan, untuk level S1 memang, tidak terlalu kelihatan, mungkin tidak ada kontribusi pengetahuan di situ, masih sedikit ya untuk skripsi-skripsi mahasiswa yang memiliki kontribusi ke pengetahuan ya, terutama di bidangnya tapi biasanya itu kontribusi pengetahuan di, objek biasanya ya. Objek yang di mana itu ada kontribusinya biasanya di situ, fokus pada studi kasusnya gitu. Dan kemudian kontribusi ke masyarakat dalam penelitian itu tidak secara langsung bisa diukur, karena itu bukan dimasukkan ke tujuan, tetapi ke manfaat penelitian. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang didapatkan oleh masyarakat nanti, itu bukan tujuan, tapi itu adalah masuk kepada manfaat penelitian nanti. Jadi manfaatnya itu ada manfaat akademik dan ada manfaat praktis. Yang praktis yang langsung ke, masyarakat. Dan kemudian kalau seandainya yang akademis itu adalah, lebih kepada, manfaat-manfaat yang dirasakan di lingkungan, peneliti dan perguruan tinggi ya. Ya, jadi itu akademis. Nah, jadi manfaat itu, lebih kita berpikir apa dampaknya, apa yang dirasakan oleh, masyarakat atau orang setelah penelitian ini selesai. Sedangkan tujuannya itu lebih kepada menguji, mengembangkan, atau menemukan. Jadi tolong ini nanti, dibedakan bagaimana merumuskan, menguji, dan maksudnya tujuan dan manfaat. Jadi tolong dipahami untuk itu, ya. Kalau tujuan itu lebih fokus pada 3 hal ini, tapi kalau manfaat itu lebih fokus kepada apa yang dirasakan, apa yang didapatkan oleh, eee, oleh masyarakat gitu ya. Oke, mungkin sedikit
pengantar tentang definisi penelitian dan konsep dasar penelitian. Nah, jadi kita di sini fokus untuk hanya membahas tentang definisi penelitian. Semoga nanti pada kita semua, teman-teman semua dapat mendefinisikan penelitian menurut pandangannya masing-masing, gitu ya. Maka dari itu, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.